Pernah digrebek cuy. Terus pernah juga ditodong sih gue. Hai, kembali lagi bersama aku di podcast Jurnal Channel. Jadi hari ini gue kedatangan narasumber, salah satu perantau juga. Jadi kita bakal ulik-ulik gimana sih waktu dia pertama ngerantau ke sini, terus gimana cara dia berjuang di tempat orang untuk membanggakan keluarga dan meraih cita-citanya di tanah kelahiran orang lain. Langsung aja, ini dia narasumber gue hari ini, Jerry Ari Saputro. Bener kan nama lu? Iya, bener. Oke, Jerry, gimana kabarnya, Jer? Alhamdulillah. Jer, gue pengen ulik-ulik nih, kayak gimana sih lo pertama kali ngerantau ke sini, terus apa yang jadi pertimbangannya keluarga lo? Itu kan dari Jawa, jauh banget ke sini. Apa pertimbangan keluarga lo dan pada akhirnya keluarga lo mengizinkan lo ke sini? Sebenarnya gue kesini itu nggak sengaja sih. Sebenarnya itu, jadi gue dulu dimasukin ke listrik SMK itu sama bapak gue, karena bapak gue kan PLN tuh. Tapi adik gue nggak sesuai situ. Terus akhirnya habis lulus SMK itu gue disuruh masuk STTPLN di Jogja. Nah, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Gue pas tes terakhir itu nggak lolos. Nah, sepupu gue datang dari Jakarta. Oke. Nah, akhirnya Jen mau ikut gak ke Jakarta? Tanpa pikir panjang ya ikut kan. Terus kan akhirnya punya temen dan lain-lain. Nemulah kampus di Jakarta nih, daerah Tangerang Selatan sana. Akhirnya tanpa sepengetahuan orang tua gue daftar. Dan dulu juga pernah waktu semester 1-2 gitu pernah ikut kayak foto-foto gitu lah, kayak macam model lah. Macam model ya, terus kan ikut casting, berasa gaya ganteng banget gitu sih. Tapi lo pede kan, meskipun lo kayak dari kampung terus pindah ke ibu kota gitu, ngerasa percaya diri? Lebih ke udik sih. Okay. Karena orang kampung pindah ke kota, kayak wow, gue pengen kayak gini nih gitu kan. Soalnya gue tes gitu, kayak casting tapi nggak ada yang lolos. Gak apa-apa, yang penting usaha ya, Wak. Iya, penting kayak lagi casting itu terus nunjukin ke orang tua, gue lagi ikut ini loh, kayak seneng banget gak sih orang tua di kampung. Terus lu berarti ngerantau udah berapa lama nih? Tinggal di Jakarta udah berapa lama? 6 tahun, 8 bulanan sama om, selainnya tuh ngekos sendiri. Tapi lu beradaptasinya ke sini kayak gimana sih waktu awal? Lebih ke udik kalau bilang. Jadi kayak pengen kesini kayak apa yang di TV, Maru, ya? Iya, kayak di TV tuh pengen dijelajahin semua gitu. Shock juga gak sih kayak tiba-tiba mahal banget di sini, terus itu Bener. Logat lu berbicara? Iya, dulu sering dibully gue. Oke. Jawir lo gitu, karena medok sih masih kan? Masih. Nah iya gitu, jawir lo, sok-sokan lo gitu. Aku gak pertama ngomong kayak gue lo gitu, aku banget gak mulutnya. Lo gue, aduh pantas gak sih ngomong gitu. Biasanya kan gak bahasa Jawa ya kan, nyong, Bumayu tuh nyong. Halus banget ya ngomongnya. Kalau enggak, Bumayu tuh nyong. Oke. Gimana setelah lu jadi anak rantau, suka dukanya kayak gimana sih? Aduh, dibilang suka dukanya tuh banyak banget ya. Apalagi pas zaman gue masih tinggal om gue, itu banyak apa ya, walaupun tinggal sama keluarga kan namanya orang numpang, itu lebih banyak nggak enaknya ya. Terus pas zaman gue masih bolak-balik naik busway itu pernah kejadian tuh, aduh itu sampai sekarang masih keinget sih. Pernah digrebek cuy. Digrebek sama siapa tuh? Momo. Itu masih keinget sampai sekarang. Kok bisa gitu, kayak gimana sih? Jadi kan gue kalau pulang kampus itu malam ya, sekitar jam 10-an lah. Nah terus gue kan kalau sering naik busway-nya pengennya ke pojok biar gak ada yang ganggu. Yang paling ujung itu loh. Nah terus di daerah mana tuh, Kedoi apa mana gitu, gue lupa. Ada bapak umur 30-an ke atas, 40-an lah, duduk tuh, iya masuk, terus duduk samping gue, tas taruh di sini nih. Nah terus pikir gue dia sambil tidur gitu kan, gue juga tidur, terus tangannya kepala gue nih. Gue bilang, oh mungkin biasa. Lama-lama kok naik sampai di titik X itu dong. Terus entah gue bodohnya atau gimana, gue diem baik. Terus kayak gue harusnya kan mau teriak atau gimana ya, apa gitu. Nah justru itu mikirinnya gue, aduh udah kalau gue teriak jangan gue dimutilasi nih. Kayak trauma gitu gak sih lo kalau di kendaraan umum? Lebih ke waspada sih. Jadi kalau misalnya event cewek atau cowok di sebelah gue, sekarang kayak gini pas gue. Saking traumanya. Terus pernah juga ditodong sih gue. Ditodong karena? Jadi tuh dia modusnya, gue lagi ceritanya kan gue pulang kampus, gue nebeng tuh, diturunin di daerah Pasar Jumat. Terus pas gue jalan, tahu ada bapak-bapak manggil, sini. Terus dia narik tangan gue,
dia nanya, lu yang nganuin adik gue ya? Pistol entah itu mainan atau iya. gue Tapi nggak udah ngerti, panik ya. udah panik duluan kan. Kayak itu sih yang bikin gua, yang bikin aduh hidup perantau gini banget ya. Gitu. Oke, Jar, minum dulu Jar. Anggap ini di rumah sendiri, minum, makan, mau makan sambil ngobrol, sambil makan juga nggak apa-apa. Itu gua habisin, soalnya. Buat lo kok ini disiapin. Ya, slow. Oke. Terus lo pulang sekali berapa lama nih? Sebelum ada corona sih setiap libur panjang ya. Kayak ada misalnya nih libur di Jumat atau Senin. Kalau nggak di Kamis kan cuti sehari. Biasanya kereta gua. Berapa jam ke sana? 4 jam 5 jam lah. Wow, oh lo berarti rutin pulang ya? Iya. Gimana cara lo mengatasi ketika lo homesick dan ada kendala kerjaan lo dan lo nggak bisa pulang misalnya gitu? Jadi zaman dulu tuh kayak gue kan HP masih Nokia yang X2 itu loh, yang tombol banyak. Nah itu terus HP masih gitu, terus dompet isinya foto keluarga. Okay. Jadi kalau setiap gue homesick, gue nyetel lagu yang melo-melo gitu, terus kayak ngeliatin foto-foto gitu. Karena mau telepon juga pulsa gue bongongan ya. Dan tapi sendiri ya kan, lagunya galau. Ini gue pengen pulang nih gitu. Tapi ya udah lama-lama ya hilang sendiri sih. Sekarang lagi punya pacar atau enggak? Enggak sih. Oh lagi enggak. Oh iya, ini boleh. Nih umur berapa, kerjaan apa? Umur 25, masih kerjaan masih gitu aja sih. Kalau mau tolong kontak ya. Oke, berarti lu sekarang lagi jomblo, tapi gue pengen nanya nih, kan dulu pernah waktu pacaran tuh waktu kuliah ya? Pernah. Oh pernah waktu kuliah. Nih kan lo ngekos nih, jauh dari orang tua, udah dari pantauan orang tua. Terus dengan lo ngekos tinggal sendiri di sini, jadi kayak lebih bebas gak sih pergaulan lo? Pasti. Gue mau pulang jam 2, jam 1 nggak ada yang ngelarang kan, karena emang ruang lingkupnya juga begitu. Pernah sampai nginepin cewek lo nggak? Oh enggak dong, bye-bye loh. Wajib. Nggak apa-apa itu, biasa aja sih sebenarnya. Wah, lu nggak ini ya? Iya dong. Oh baik, ya paling main-main sampai jam 9 aja oke lah. Oke, tapi di kosan? Di kosan. Sekarang kerjaan lo sebagai apa sih? Sekarang gue di bidang retail. Hal apa sih setelah lo berantau, pencapaian yang menurut lo yang membanggakan keluarga? Kalau pencapaian gue sih alhamdulillahnya gini loh, kayak Allah tuh lebih ke nata hidup gue. Jadi gue kan ada orang yang maaf nih ya, kalau misalnya habis kuliah kadang-kadang nyari kerja kan susah. Iya. Nah tapi gue alhamdulillah semester 7 udah dapat kerja nih, udah ditarik langsung, bukan gue yang apply. Sampai sekarang sih, cuman kalau dipikir-pikir gue bukan di sini nih, kayak gue belum ngerasa settle-nya di sini gitu. Karena gue dari dulu gue pengen cita-cita pengen news anchor. Pengen jadi news anchor. Cuman gue nggak tahu jalannya gimana. Terus gue juga udah pernah apply juga nggak pernah dipanggil, ya udah gue jalanin dulu aja gitu. Terus kenapa lo pengen jadi news anchor? Keren aja sih. Masuk TV gitu? Enggak juga, kayak lu tuh dilihat kayak lu tuh kayak pinter ya kan, berwibawa. Terus kayak ya gitu, ngerti gak sih, kayak news anchor kan kayak selalu sih ini gitu kan. Coba gimana coba kalau selalu siang gitu dong. Iklan juga ikut? Iklan pernah. Saya itu rajin dah kalau ada kesempatan langsung terbit gitu. Tapi ya udah Allah jalan aja di situ nih lo gitu, ya udah. Jadi orang-orang PH mungkin yang nonton ini boleh nih calling teman gue nih, iklan boleh, sinetron ya atau FTV juga boleh. Gitu kan. Tapi sekarang masih pengen mengejar itu nggak? Karena lo bilang belum kayak wah ini kerjaan gue sekarang belum kayak bener-bener di sini nih passion gue gitu. Settle gue sih pengennya ke news anchor sih, enggak ke artis ya. Kayak news anchor tuh memang dari kecil gue pengen banget sih. Gitu. Apa cara yang lo lakukan sekarang untuk mencapai itu saat ini? Untuk saat ini sih jujur gue belum ngelakuin apa-apa karena gue masih pengen di sini dulu nih. Cuma nanti mungkin nextnya gue lebih kayak look for gitu loh, kayak mengunjungi website kayak Inews mungkin ya. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Kalau keluarga sih sekarang lebih bebas sih. Hal apa sih yang pengen lo kasih lagi misalnya ke keluarga lo, khususnya orang tua lo? Ya pastinya pengen bikin usaha lagi sih, kan bapak gue juga baru kemarin nih pensiun. Kayak pengen bikin rumah makan sih. Untuk karir lo ke depannya, maksudnya di titik ini lu pengen jadi news anchor gitu. Setelah itu apa lagi yang pengen lo raih? Pasti kan gak sebatas hanya sampai news anchor. Banyak sih. Jadi salah satunya itu kalau misalnya news anchor kelakon bahasa Jawa nih gue. tercapai. Mungkin gue bikin usaha buat satwa gue juga. Ya kan nggak mungkin news anchor gue muka udah keriput masih gitu kan nggak mungkin. Ada masa pensiunnya juga kan di TV. Iya, maka dari itu.
saat lo ngerantau, hal yang paling lo ingat selain tadi digrepe dan ditodong pistol tuh, ada hal-hal yang mungkin kayak tiba-tiba duit lo habis terus lo nggak berani minta, hal-hal gitu kan sedih banget ya. Ada. Gimana tuh, coba ceritain. Jadi gue pernah bukan kehabisan duit sih, itu gara-garanya busway yang gue, jadi kan dulu gue masih bolak-balik naik busway nih. Nah busway-nya itu turun di bukan halte yang gue turun, Oke. maksudnya. Akhirnya gue turun di situ. Nah sedangkan rumah gue masih jauh nih, ada sih angkot atau apa, tapi kan duit gue tinggal pas-pasan ibaratnya gitu kan. Akhirnya gue jalan dulu cuy, dari Olimo gue jalan ke Mangga Besar sampai Kartini. Astaga, Itu lumayan loh itu, berapa kilo ya itu? Nggak tahu sih berapa kilonya. Itu pas posisi hujan juga. Aduh sedih banget. Akhirnya gue jalan cuk sampai naik angkot baru tuh. Itu kayak sinetron FTV. Ada lagi gak pengalaman pelik yang lo tapi kalau misalnya pengalaman pelik lo terus ketika lo ingat sekarang kayak wah gue hebat ya, gue bisa sampai di sini itu yang kayak gitu, apa tuh? Justru kalau gue ngalamin kayak gitu bikin yang apa sih gimana sih ya, kalau gue nggak ngerasain yang gue dulu rasain mungkin gue cengeng sekarang. Yes. Nah dengan kejadian itu ya udah, gue udah pernah ngerasa yang lebih sakit nih ibaratnya begitu kan, ya udah jalanin aja sih. Kira-kira ada yang mau lo sampaikan nggak untuk mungkin anak-anak rantau yang masih cengeng atau yang nggak berani ngerantau tak jauh dari keluarga, atau yang ngerasa wah gue pengen banget nih ngerantau, gue pengen bebas tapi nggak seenak itu ternyata ketika udah bebas. Ada yang mau lo sampaikan? Ada sih, buat kalian yang pengen bebas, dalam arti bebas itu udah ngerasain rantau terus sekarang lagi zaman-zamannya corona lu nggak bisa pulang, yang sedih itu semua cuman sementara kok, ya nggak sih? Yang penting ikhlas aja, jalanin aja, mau pulang nanti juga bakal bisa sih. Jadi gitu aja sih, ikhlas intinya, dan berani mau susah. Oke. Jadi rantau itu, dan wani perih. Nah betul banget. Jadi intinya dari yang Jerry kayak ya kita harus kalau pengen sesuatu ya harus berani ngambil resikonya gitu kan. Iya pasti sih. Iya, Dan dan baru sakit dulu nih. bener. Jadi nggak semudah itu juga dia berada di titik ini 6 tahun juga, mungkin karena cerita singkat gini ya singkat banget gitu, tapi nggak semudah itu kan ternyata. Jerry dari Bumi Ayu, seorang pria dari kampung bisa bekerja di tempat di mana namanya di ibu kota untuk memperbaiki derajat keluarga juga pastinya. Tapi jangan lupa kalau udah ngerantau jangan jadi kayak apa ya istilahnya, kacang lupa kulit. nah atau kebo lepas kandang gitu kan, langsung mana nih tapi berniat balik untuk membangun kota kelahiran lo lagi gak? Kalau bagi gue sih pengen malah balik lagi sih. Oke, balik Jadi lagi. kayak yang gue tadi bilang, gue pengen bikin usaha sendiri buat masa tua gue Dan keluarga lo dan ya. keluarga gue. Oke, terima kasih semuanya. Jadi hari ini kita udah bahas seputar anak rantau yang berjuang di ibu kota untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Dan buat kalian jangan takut untuk meraih cita-cita kalian. Pokoknya kalau kalian mau berusaha, kalian mau susah dari awal, semuanya apa yang kalian inginkan pasti akan tercapai. Oke, buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.